ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Tatkala kita disuruh menghitung nikmat yang telah Allah berikan, maka tentunya kita tidak akan dapat bisa menghitungnya. Salawat berbingkis salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita membacakan salawat untuknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki, yaitu dalam satu rangkaian 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Ketika kita ditanya oleh seseorang, "Hai fulan, apakah kau ingin masuk surga atau masuk neraka?" Pasti orang yang cerdas, orang yang nalar, orang yang sehat akan menjawab, "Saya ingin masuk ke dalam surga." Betul? Alangkah bangganya bila kita menjadi satu dari 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tak ingin dirindukan oleh surga? Tentunya saya yakin saya dan Anda semuanya pasti ingin menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Lantas, siapakah 4 golongan yang dirindukan oleh surga? Golongan itu diriwayatkan dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Ibni Abbas, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari," yang artinya bahwa surga itu merindukan 4 golongan manusia. Siapakah 4 golongan manusia tersebut? Golongan manusia tersebut yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah ta'lil Quran, ataupun orang yang rajin, orang yang gemar membaca Al-Quran. Siapa yang termasuk dalam golongan ini? Yang jelas, orang-orang yang masuk golongan ini adalah orang-orang yang dalam hatinya tertanam rasa cinta kepada Al-Quran. Allah mencintai amalan-amalan dari umatnya, amalan-amalan dari kita semuanya yang berkesinambungan. Artinya, apabila kita membaca Al-Quran, kita baca sedikit demi sedikit, tapi secara terus-menerus konsisten dan istiqomah. Bukan sekali membaca Al-Quran langsung 15 juz, langsung 5 juz, tapi bacanya bulan Maret baca, nanti bulan Juli baru baca kembali. Hadirin rahimakumullah, golongan yang dirindukan oleh Quran yang dirindukan oleh surga yang pertama adalah taklil Quran. Yang termasuk di dalamnya adalah orang yang pertama, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran. Orang yang cinta dengan Al-Quran, otomatis dia mau belajar bagaimana cara membaca Al-Quran. Setelah dia bisa membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan dan memahami
isi ataupun kandungan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dibaca, dibuka terjemahnya, kemudian kita pahami. Kemudian setelah kita pahami, kemudian apa yang harus kita lakukan? Setelah kita pahami, maka kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah hidupnya akan menjadi hidup yang tentram, damai, aman, dan sentosa. Setelah kita amalkan, kemudian langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan cara kita mengajarkan ilmu yang kita miliki, ilmu membaca Al-Quran yang kita miliki kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada orang yang ada di sekeliling kita. Karena ingat bahwasanya orang yang paling bermanfaat, orang yang paling berharga itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang yang lainnya. Sahabat FB rahimakumullah, ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa menyebutnya, yaitu dalam lantunan zikir. Ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita senantiasa menyebutnya dengan membaca ataupun melantunkan sholawat-sholawat untuknya. Kemudian ketika kita cinta kepada pacar kita, cinta dengan kekasih kita, cinta dengan istri kita, maka kita akan sering menyebutnya dengan atas doa-doa kita. Lalu, bagaimana kalau cinta kita kepada Al-Quran? Maka otomatis ya, kita semuanya harus senantiasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu bukti bahwa kita adalah golongan orang yang cinta kepada Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat untuk yang membacanya. Setiap kita membaca Al-Quran, maka terdapat pahala yang besar di dalamnya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dihitung hurufnya per huruf. Dan satu huruf itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ketika kita membaca Al-Quran. Alif, Lam, Mim. Itu bukan dihitung satu, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Dan selanjutnya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan 10 kali lipat. Hadirin sahabat YouTube rahimakumullah. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, yaitu orang yang pandai, orang yang cakap, orang yang pintar menjaga lisannya. Karena pepatah mengatakan bahwasanya lidah tak bertulang, namun tajamnya melebihi tajam pedang. Apa itu maksudnya? Mungkin kalau kita sakit karena lisan kita sakit karena lidah perkataan, itu akan sulit terobati. Bahkan bisa sampai ke dalam, kalau kita sudah mati pun terbawa. Ya. Orang yang kita sakiti itu pasti akan terbawa selamanya. Sakit hati itu sangat sulit sekali diobati. Namun ketika sakit karena terlilit ataupun tersabit pedang, maka itu sangat mudah diobati. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan bisa sembuh. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya keselamatan seorang insan itu tergantung pada lisannya. Dan jika tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik kita diam. Itu merupakan satu kunci yang utama untuk kita agar lisan kita ini selalu terjaga. Hadirin rahimakumullah, Roma Irama dalam syairnya mengatakan bahwasanya, mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan jelas kelihatan. Oh, keterlaluan.
Itulah. Makanya kita dilarang untuk berbuat gibah ataupun ngerasani ataupun ngomong kejelekan orang lain. Karena kita bersyukur kita ini masih banyak kejelekan-kejelekan ataupun keburukan-keburukan kita. Namun Allah selalu menutupi keburukan kita. Maka kalau kita menjaga ataupun menjaga lisan kita tidak mengatakan yang lain tentang keburukannya, insya Allah Allah akan menjaga aib yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, ataupun orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita harus menjadi orang yang peka. Orang yang peka terhadap sesamanya, orang yang dermawan, orang yang senantiasa peka terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Jangan sampai ketika kita kenyang dengan perut yang besar, kita makan dengan makanan yang enak, namun kita membiarkan saudara-saudara kita ataupun tetangga yang ada di lingkungan kita sampai tidak makan dan kelaparan. Hadirin rahimakumullah, maka golongan ini menjadi salah satu golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga adalah wasaimi fi sahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tak disangka kurang lebih 17 hari ke depan ataupun 15 hari ke depan kita semuanya menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Marilah di bulan suci Ramadan ini kita isi dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita panen. Panen apa? Panen pahala. Karena setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, amal-amal perbuatan yang kita lakukan, maka Allah akan melipat gandakan amalan-amalan yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, amalan setiap anak Adam itu akan dilipat gandakan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa. Ia adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, dari hadis tersebut nyatalah bahwa ibadah puasa merupakan satu ibadah yang sangat istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Puasa itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang akan membalasnya. Bayangkan, puasa itu melatih kesabaran loh. Ketika kita puasa, maka kita bersabar untuk tidak makan, untuk tidak minum, padahal kita lapar, padahal kita haus. Dengan berpuasa, kita dilatih kesabaran emosi kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang gampang emosian. Ya, itu. Jadi puasa ini melatih kesabaran kita, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjalankan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya. Dan mudah-mudahan di puasa tahun ini kita dapat menjadi insan ataupun hamba Allah yang lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa panen pahala yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan, marhaban sahra siyam, nas'alullaha rahman, rahmatan ala dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban sahra siyam, nas'alullaha rahman, rahmatan
ala dawam. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kesilafan, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang hamba lakukan. Mudah-mudahan kultum kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadikan amal jariah untuk saya dan untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi